Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti nalar dan tanpa nalar. Nalar membutuhkan akal sehat barulah logika tanpa halusinasi. Sedangkan tidak memiliki nalar artinya menggunakan logika dan halusinasi barulah kedua adalah akal. Maka dari itu manusia tanpa nalar bisanya menghujat, berdusta atau menipu atau memfitnah, membunuh, serta membeklokkan dari kebenaran. Dan tertutup dari kebenaran walaupun ada dalilnya. Al-Quran diperuntukkan untuk manusia yang menggunakan nalarnya dalam beriman. Sedangkan Injil palsu yang dibawa oleh penjajah Belanda diperuntukkan yang tidak memiliki nalar. Makanya Kristen Indonesia menjadi manusia pengkhianat Injil. Demikian Kristen dengan kebodohannya. Part 3, menjelaskan Kristen dengan kebodohan utama yang ketiga yang paling goblok mendasar tidak memiliki nalar atau nalarnya tidak sampai. Karena telah dibaptis akibat terisi jin dari Dewa Molok. Yang ngaku dari Tuhan Yesus. Dibilang diisi Roh Kudus padahal jin. Makanya tertutup dari kebenaran. Sehingga bisanya hanya berdusta atau menipu dan menghujat karena jinnya tidak bisa membantu dengan dalil kebenaran. Karena tidak memiliki nalar. Bagaimana bisa membedakan bahasa manusia dengan firman Tuhannya? Makanya bingung antara penyembah Allah yang manusia apa Paulus apa jin. Makanya bila diskusi lintas agama, bahasa manusia saja sulit dimengerti. Bila ditanya dalil, tidak bisa menunjukkan kebenarannya. Malah bercerita yang tidak ada hubungannya dengan dalilnya. Bisa hanya menghujat. Ngakunya pinter sayangnya kurang cerdas. Bahkan seperti orang super dungu, dongok, bolot, goblok. Bahkan jinnya Yudas Iskariot yang disalib pun yang Kristen bolot si pengkhianat Injil sembah mikir juga tidak bisa membantu menunjukkan dalil yang akhirnya jinnya hanya bisa membantu menghujat. Apakah Kristen bolot ini tidak pernah bisa menunjukkan kebenaran dan bisanya hanya menghujat dan tipu-tipu saja karena tidak punya nalar atau memang nalarnya tidak sampai? Karena banyaknya makanan haram yang dilarang oleh Yesus dan diperbolehkan oleh Paulus yang gila itu. Kemudian akibat tidak memiliki nalar atau nalar yang tidak sampai. Sulit membedakan Allah, Tuhan, jin, atau setan. Sampai mengatakan sudah bertemu atau memiliki roh Yesus. Sampai ada pendeta bolot mengaku bertemu Yesus, manusia cerdas akan berpikir ini pendeta ketemu manusia apa setan yang mengaku Yesus. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Injil asli. Bahwa Yesus diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk membunuh Dajjal dan mengadili para pengkhianat Injil si pemakan anjing dan babi serta tidak disunat. Otaknya di mana ya? Kebolotan pendeta akibat tidak memiliki nalar. Menganggap dirinya bisa bahasa roh. Dan menganggap manusia yang belum dibaptis tidak bisa bahasa roh. Ini bolot kok kelewatan ya. Makanya manusia cerdas tahu bahwa dibaptis itu diisi jin. Kalau tidak diisi jin, tidak mungkin sebolot itu. Paulus saja bingung karena diisi jin, makanya Paulus menjadi pengkhianat Yesus. Karena baptisnya yang berisi jin. Karena tuntunan jin yang mengaku Tuhan akan memberi kuasa dan bisikan setan yang menyatakan kebenaran, sehingga Paulus menjadi pengkhianat Yesus. Karena nalarnya tertutup jin.
Karena orang berakal cerdas tahu tentang itu semua. Maka dari itu manusia yang tidak memiliki nalar atau nalarnya tidak sampai karena sudah dibaptis yang arti sudah diisi jin, bisanya hanya menghujat dan menipu serta tidak bisa menunjukkan kebenaran. Bukti inilah akibat jadi pengkhianat Yesus yang kebanyakan makan anjing dan babi yang telah dibaptis. Wanita berhati iblis. Coba dengarkan saja. Pecundang cuma berani berkuar di luar negeri. Justru kita di sini, lu bisa apa? Sekarang gue tanya, lu bisa apa? Hah? Lu bisa apa? Gue obrak-abrik nih Islam di Indonesia dari sini. Gue obrak-abrik tuh Muhammad dari sini. Hah? Orang cerdas tahu itu tidak mungkin. Kemudian apa yang dikatakan kepada Kristen sebagai penyembah manusia yang dianggap Tuhan? Berikan istri-istrimu untuk si Nabi anjing Muhammad. Dia pikir kita takut kali ya dengan ancamannya. Ini adalah gini si goblok Christopher Tambunan. Topiknya apa, ngomongnya kemana? Yesus bukan Tuhan. Gue bilang Allah itu batu bekas cebok. Allah itu batu hitam bekas cebok, bekas jamban. Lu mau ngomong apa? Hah? Topiknya apa? Kemana-mana. Banjir mualaf di Eropa. 60% masjid tutup di Timur Tengah. Lu mau apa? Muslim tahu itu tipu. 60% masjid bangkrut, tutup, jadi diskotik. Penipu ini menipu umat dan lainnya. Padahal dia sendiri yang tertipu. Tapi salah satu di antara kalian iblis. Tidak ada yang tahu. Nanti ada di antara kalian dalam perjamuan malam Yesus berkata, ada di antara kalian yang mengkhianati aku. Sampai Petrus kasih sen di Yohanes. Tanya siapa? Tuhan tidak kasih tahu. Hanya Yesus yang tahu. Menurut saya, ini setan kerja level kelas berat. Kalau orang kerasukan, nah itu biasa, gampang ditebak. Orang malas gereja, gampang ditebak. Ya, pelayan uring-uringan, gampang ditebak. Oh, dia lagi ditipu setan. Tapi yang setia tidak pernah bolos. Tapi tiba-tiba setan pakai. Saudara-saudara, saya yakin pemurnian itu terjadi. Amin. Kita di Kota Palu ini Kristen minoritas. Sudah minoritas lagi, penyaringan lagi. Lebih baik minoritas Bapak Ibu. Lebih baik. Doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Di mana ada kantong Kristen? Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Begitulah kata pendeta, apalagi kata wanita berhati iblis ini yang penuh harapan minta perhatiannya. Goblok kok dipelihara. Ini gue nunggu pasukan-pasukan anjing nih. Kok nggak ada yang naik ke sini sih? Biarin kita ceritain aja, biarin mereka panas, biarin. Ya. Kasihan Kristen pengkhianat Injil ini. Muslim cerdas tahu. Tidak ada gunanya naik karena Kristen yang ngak punya nalar cuma bisa mengkhianati Injil yang ada tipu-tipu saja. Karena bukan suatu kebenaran. Pendeta Atok telah mengingatkan kita semua. Menyatakan apabila Indonesia berisi mayoritas Kristen, maka akan dipenuhi pendeta liberal dan melegalkan LGBT. Saya bersyukur di Indonesia nih, saya pribadi loh. Saya tidak dengar dari orang ini. Saya banyak ngutip orang juga, tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam.
Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan. Dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Salah besar pengkhianat Injil si pemakan anjing dan babi. Kalau dosa ditanggung Yesus. Karena Yesus atau Nabi Isa yang Muslim tidak pernah mengatakan itu. Salah besar pengkhianat Injil si pemakan anjing dan babi. Kalau dosa ditanggung Yesus. Karena Yesus atau Nabi Isa yang Muslim tidak pernah mengatakan itu. Karena hanya dewa Molok yang Kristen pengkhianat Injil sembah yang mau menanggung LGBT, seks bebas dan mabuk-mabukan, pembunuhan dan dusta. Nalarnya di mana ya, dasar bolot? Lantas bila laki-laki kawin dengan laki-laki, mainnya lewat mana ya? Apa lewat belakang? Kemudian yang keluar apaan ya? Itulah Kristen dengan 3 kebodohan paling utama dan paling parah. Karena 1. Tidak tahu siapa Yesus sebenarnya. Yesus dianggap Tuhan yang sesungguhnya adalah Nabi Isa utusan Allah. 2. Tidak tahu siapa yang disembah. Yang katanya Yesus yang disembah padahal Yudas Iskariot dan Dewa Molok. 3. Tidak memiliki nalar atau nalarnya tidak sampai. Sehingga tidak bisa membedakan antara manusia, jin, syaitan, dan firman Tuhan. Makanya Kristen bahasa manusia saja tidak mengerti apalagi firman Allah. Akibat semua itu tertutup dari kebenaran karena sudah dibaptis yang diisi jin yang dibilangnya Roh Kudus. Sebab itu Kristen jauh dari kebenaran dan hanya bisa menipu atau berdusta serta menghujat. Mudah-mudahan pada paham dan makin banyak munculnya pejuang-pejuang kebenaran Islam yang cerdas tidak bolot seperti pengkhianat Injil. Mendingan juga nonton Ustadz Zuma ngeliatin yang dungu dan bolot, penyembah manusia yang dianggap Tuhan oleh pengkhianat Injil. Terima kasih Ustadz Bang Zuma. Semoga Anda tetap berkiprah dalam kebenaran Islam dari para penghujatnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristen dengan kebodohan, part 4 menjelaskan akibat goblok mendasar tidak memiliki nalar karena diisi jin dari Dewa Molok setelah dibaptisnya.